Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tri Devo Herula dengan NIM 1701011211 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama anestesi, yang kedua antidepresi, dan yang ketiga tentang obat-obatan sistem saraf otonom. Baiklah, yang pertama anestesi. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini, rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Anestesi sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum yaitu senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Perlu diketahui, penekanan secara pusat yang terjadi melebihi kondisi homeostasis sehingga sangat terbatas kegunaannya dan memerlukan perhatian khusus dalam penggunaannya. Sedangkan anestesi lokal yaitu hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Perlu menjadi catatan, penggunaan anestesi lokal lebih aman dibandingkan anestesi umum karena efek yang ditimbulkan hanya bersifat lokal. Mekanisme kerja dari anestesi umum yang pertama, meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendispersi meningkat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Yang ketiga, menghambat reseptor NMDA. Sedangkan mekanisme kerja dari anestesi lokal yang pertama, menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Yang kedua, penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Pembagian anestesi umum. Anestesi umum dibagi menjadi dua, yang pertama anestesi parenteral dan yang kedua anestesi inhalasi atau gas. Anestesi parenteral sediaan berupa cairan digunakan dalam dosis tunggal secara bolus. Dosis masing-masing individu berkaitan dengan profil farmakokinetiknya. Contoh sediaan tiopental paling banyak digunakan, ketamin untuk pasien asma dan anak-anak, etomidate untuk pasien berisiko hipotensi dan iskemia jantung. Sedangkan anestesi inhalasi indeks terapi sempit atau keamanan penggunaannya rendah, umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah induksi anestesi oleh anestesi parenteral. Waktu onset dan waktu pemulihan berlangsung cepat. Contoh sediaannya influran, isofluran, sevofluran, halutan. Selanjutnya penjelasan mengenai penggolongan obat anestesi umum parenteral. Yang pertama tiopental, digunakan untuk menginduksi kondisi anestesi. Penanganan status epileptikus, tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah atau asam karena akan terjadi pengendapan. Terdistribusi utama di otak, eliminasi berlangsung lambat. Efek samping dari penggunaan tiopental sendiri yaitu menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi pernapasan. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Contoh obat yang kedua yaitu propofol, digunakan untuk induksi dan mempertahankan kondisi anestesi dan penanganan status epileptikus. Onset dan durasi kerja mirip dengan tiopental. Profil farmakokinetik pada penggunaan dosis tunggal sama seperti tiopental, namun eliminasi lebih cepat dan pada penggunaan yang berkelanjutan. Efek samping dari penggunaan propofol sendiri yaitu penekanan kardiovaskular dan pernapasan, serta sindrom infusi. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Selanjutnya penggolongan obat anestesi umum inhalasi. Yang pertama, isofluran. Isofluran digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi. Jenis anestesi gas yang paling banyak digunakan. Efek samping dari penggunaan isofluran sendiri yaitu menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Contoh obat selanjutnya yaitu sevofluran, menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan hilangnya kesadaran sebelum dan selama operasi. Efek samping dari penggunaan sevofluran yaitu gagal jantung, reaksi alergi, dan kejang. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya anestesi lokal. Anestesi lokal dibagi menjadi dua, yaitu anestesi topikal dan anestesi infiltrasi atau injeksi. Anestesi topikal menimbulkan efek anestesi plus vasokonstriksi, contoh sediaan tetrakain, lidokain, benzokain. Sedangkan anestesi infiltrasi sering dikombinasikan dengan vasokonstriksi epinefrin untuk memperpanjang efek anestesi, contoh sediaannya lidokain, buvikain. Penggolongan obat anestesi lokal topikal. Yang pertama tetrakain. Tetrakain bertindak dengan mencegah pembentukan dan transmisi impuls sepanjang serabut syaraf dan pada ujung syaraf. Efek samping dari tetrakain yaitu mual, muntah, kejang, reaksi alergi, dan endophthalmitis. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Yang kedua, benzokain. Benzokain memiliki mekanisme kerja menghalangi inisiasi dan konduksi impuls saraf dengan menurunkan permeabilitas membran neuron terhadap ion natrium, yang menghasilkan penghambatan depolarisasi dengan blokade konduksi yang dihasilkan. Efek samping dari benzokain kemerahan seperti terbakar, rasa seperti tusuk-tusuk, dermatitis kotak, ruam bengkak. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Selanjutnya penggolongan obat anestesi lokal infiltrasi atau injeksi. Yang pertama lidokain. Diaplikasikan secara meluas di berbagai hal yang memerlukan anestesi lokal. Sering dikombinasikan dengan tetrakain untuk prosedur dermatologi seperti injeksi filler dan laser. Toksisitas timbul pada dosis tinggi yaitu kejang, henti napas. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Yang kedua, buvikain digunakan untuk memperpanjang efek analgesia pada prosedur melahirkan dan pasca operasi. Memiliki durasi kerja lebih panjang dibandingkan lidokain. Toksisitas aritmia ventrikular. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai antidepresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Antidepresi atau antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat sehingga mempengaruhi suasana hati. Penyebab dari depresi itu sendiri yaitu dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter excitatory monoamin, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Penggunaan antidepresi berlangsung selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Depresi dapat kambuh pada penggunaan jangka panjang. Pemutusan obat antidepresi secara tiba-tiba dapat mengakibatkan kekambuhan. Penggolongan obat antidepresi. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Yang kedua, inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Yang ketiga, inhibitor monoamin oksidase. Dan yang keempat, antidepresan atipikal. Perlu diketahui, tiap pasien memiliki respon pengobatan yang berbeda terhadap masing-masing golongan antidepresan. Jadi, pilihan pengobatan tergantung dari profil farmakokinetik dari pasien. Antidepresi golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin dengan mekanisme kerja menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Karakteristik dapat dilihat pada slide. Efek samping kejang, sedasi, hipotensi, toksisitas, bingung, penurunan daya ingat. Contoh obatnya amitriptilin dan imitriptilin. Sedangkan inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif, mekanisme kerja menghambat penguraian serotonin secara selektif. Karakteristik dapat dilihat pada slide. Efek samping gangguan fungsi seksual, toksisitas, sindrom serotonin. Contoh obatnya citalopram dan fluoxetine. Selanjutnya golongan obat inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerja menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin. Karakteristik dapat dilihat pada slide. Efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, dan hipotensi. Contoh obat penelazin. Selanjutnya, golongan antidepresan atipikal. Mekanisme kerja bekerja menyerupai analog serotonin. Karakteristik dapat dilihat pada slide. Efek samping gangguan fungsi seksual, hipotensi. Contoh obat bupropion, mirtazapine. Contoh obat antidepresan golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin.
Yang pertama, amitriptilin. Mekanisme kerja menghambat pengambilan neural serotonin dan atau norepinefrin oleh membran neuron presinaptik. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Yang kedua, imipramin. Mekanisme kerja imipramin diyakini meningkatkan konsentrasi serotonin dan atau norepinefrin sinaptik dalam sistem saraf pusat dengan menghambat reuptake mereka oleh membran neuron presinaptik. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, contoh obat antidepresan golongan inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Yang pertama, sertralin. Mekanisme kerja secara selektif menghambat pengambilan kembali serotonin presinaptik. Ini memiliki efek yang sangat lemah pada penyerapan norepinefrin dan neuron dopamin. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Yang kedua, fluoxetine. Mekanisme kerja fluoxetine secara selektif menghambat pengambilan kembali serotonin pada membran neuron presinaptik yang mengarah pada peningkatan konsentrasi serotonin sinaptik yang menghasilkan berbagai perubahan fungsional yang terkait dengan peningkatan transmisi neuron serotonergik. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Contoh obat antidepresan golongan inhibitor monoamin oksidase. Yang pertama, seleglin. Mekanisme kerja seleglin meningkatkan aktivitas dopaminergik dengan mengintervensi dengan penggunaan kembali dopamin pada sinaps. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Contoh yang kedua yaitu penelzin. Mekanisme kerja penelzin menghambat tipe A dan tipe B monoamin oksidase, enzim yang bertanggung jawab atas pemecahan amina biogenik. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dari contoh penelzin dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, contoh obat antidepresan dari golongan antidepresan atipikal. Yang pertama, bupropion. Mekanisme kerja bupropion adalah inhibitor yang relatif lemah dari serapan neuron norepinefrin dan dopamin dengan efek minimal terhadap serotonin reuptake. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Contoh obat yang kedua yaitu mirtazapin. Mekanisme kerja meningkatkan aktivitas noradrenergik dan serotonergik melalui blokade reseptor alfa-2 reseptor adrenergik presinaptik sentral. Interaksi obat, kontraindikasi, dan sediaan yang beredar di pasaran dapat dilihat pada slide. Materi pembelajaran berikutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya bersifat otonom atau independen di mana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem saraf otonom berfungsi dalam pengaturan fungsi organ dalam seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, sekresi dan motilitas gastrointestinal, kelenjar keringat, dan temperatur tubuh. Aktivitas sistem saraf pusat secara prinsip terjadi di pusat di hipotalamus, batang otak, dan spinalis. Pembagian sistem saraf otonom, sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Perbedaan mencolok dari keduanya yaitu kalau sistem saraf simpatis mempersiapkan tubuh saat tubuh beraktivitas, sedangkan parasimpatis bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Selain itu, neurotransmitter dari sistem saraf simpatis ada dua yaitu epinefrin dan non-epinefrin, sedangkan neurotransmitter pada parasimpatis hanya asetilkolin. Untuk lebih jelas, di sini menjelaskan mengenai fungsi dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Gambar ini merupakan anatomi dari tempat bekerjanya sel saraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, penggolongan obat sistem saraf otonom. Yang pertama, simpatomimetik, simpatolitik, parasimpatomimetik, dan parasimpatolitik. Yang pertama, simpatomimetik. Simpatomimetik sendiri termasuk dalam sistem saraf simpatis dengan mekanisme kerja meningkatkan aktivitas saraf simpatis. Golongan
yang termasuk dalam simpatomimetik sendiri yaitu inhibitor MAO dengan mekanisme kerja menghambat kerja enzim monomain oksidase, yang kedua inhibitor COMT, yang ketiga antagonis tak langsung dengan mekanisme kerja meningkatkan kadar norepinefrin, dan yang keempat agonis langsung agonis alfa dan agonis beta. Agonis alfa dibagi menjadi dua lagi, alfa 1 alfa 2, dan agonis beta dibagi menjadi dua, beta 1 dan beta 2. Interaksi obat untuk golongan simpatomimetik dapat dilihat pada slide berikut. Golongan yang kedua yaitu simpatomimetik. Kalau kerja simpatolitik tadi meningkatkan, ini simpatomimetik yaitu menurunkan aktivitas syaraf simpatis. Indikasi hipertensi, gagal jantung, dan glukoma, efek samping hipotensi, dan brakikardia. Golongan obat dari simpatomimetik sendiri ada dua, yaitu alpha reseptor antagonis dan beta reseptor antagonis. Alpha reseptor antagonis ada non-selektif, alpha 1 selektif, dan alpha 2 selektif. Sedangkan beta reseptor antagonis ada non-selektif atau first generation, beta 1 selektif atau second generation, non-selektif atau third generation, dan beta 1 selektif atau third generation. Interaksi obat dari golongan alpha reseptor antagonis sendiri dapat dilihat pada slide. Sedangkan interaksi obat dari beta reseptor antagonis sendiri dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik termasuk ke dalam sistem saraf parasimpatis dengan mekanisme bekerja menyerupai neurotransmitter asetilkoin sehingga dapat meningkatkan aktivitas sel atau jaringan yang bekerja di bawah koordinasi sistem saraf parasimpatis. Efek samping, diare, kram perut, hipotensi. Penggolongan dari parasimpatomimetik sendiri ada dua, yaitu parasimpatomimetik langsung dan tak langsung. Parasimpatomimetik langsung dengan mekanisme kerja bekerja menyerupai asetilkoin sehingga mampu meningkatkan aktivitas organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem saraf simpatis. Contoh senyawa obat yaitu karbakol dan pilokarpin. Untuk interaksi obat dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, parasimpatomimetik tak langsung dengan mekanisme kerja bekerja dengan menghambat enzim asetilkoin esterase sehingga meningkatkan jumlah asetilkoin. Contoh obat visotigmin dan donepezil. Untuk interaksi obat dapat dilihat pada slide. Yang keempat, parasimpatolitik dengan mekanisme kerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkoin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem saraf parasimpatis. Penggolongan obat berdasarkan indikasi: yang pertama menghambat sekresi bronkus, contohnya atropin; yang kedua menghambat sekresi asam lambung, contohnya pirazepin; yang ketiga bronkodilatasi, ipratropium bromida; dan yang keempat spasmolitik, contohnya N-butilskopolamin. Interaksi obat dapat dilihat pada slide berikut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pengetahuan baru buat kalian semua. Dadah.